Shalom, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu jemaat yang hari ini bersuka cita? Coba lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, amin. Dan kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya GPD Aperon Kupang, tentu semua semata-mata berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan buat saya dan saudara. Bilang di kanan kiri, semangat dengar firman, bilang begitu. Untuk sementara WhatsApp saudara tutup dulu, ya kan? Facebook, Instagram ditutup dulu, kalau perlu hapus dulu. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa, Bapak Ibu Saudara? Epignosis, pengenalan akan Tuhan. Apa arti epignosis? Pengenalan yang lebih dalam atau pengenalan akan Tuhan yang secara penuh, yang full, yang utuh. Dan kita belajar banyak, mulai dari 2 minggu lalu, sebenarnya dari 3 minggu lalu ya. Saya sampaikan soal epignosis, terus Ibu Gembala sampaikan juga berhubungan dengan itu, melanjutkan apa yang menjadi pesan pengenalan akan Tuhan. Dan ini tidak bisa tidak. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pengenalan kita akan Tuhan itu harus semakin berkembang, sama-sama bilang berkembang. Bukan hanya pengetahuan dunia di luar sana yang berkembang, tetapi pengetahuan rohani kita, pengalaman rohani kita dengan Tuhan, iman kita harus terus bertumbuh. Karena dunia, bahkan saudara, iblis pun hari-hari ini gencar untuk berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan pengaruh mereka, menghancurkan kita gereja Tuhan. Di awal ini saya ingin ingatkan kepada mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pernah dengar berita ini ya. Tetapi sekarang zaman sudah sangat canggih. Kita sudah ada di era artificial intelligence, AI. Ada program yang namanya ChatGPT. Saudara pernah dengar? Itu komputer saudara, robot ChatGPT ini. Saudara ngobrol dengan dia, saudara ketik apa di situ, saudara tinggal klik saja. Tolong buat khotbah tentang kesembuhan ilahi. Klik, cek, langsung dibuat khotbah. Jadi khotbah kesembuhan ilahi. Lebih bagus dari ketumpu khotbah mungkin. Robot yang buat saudara. Sangat canggih sekarang. Mau ngobrol apapun itu AI, komputer yang handle. Saya baca lagi di salah satu berita, sudah ada virtual idol pertama di Indonesia. Apa? Mungkin ada yang pernah baca itu. Programmer buat virtual idol ini, manusia fisiknya tidak ada. Jadi ini virtual idol, dia tidak ada manusia secara fisik, tidak ada KTP, dia tidak ada tanggal lahir apa. Tapi mereka rancang, mereka desain wajahnya, tubuhnya, jadi perempuan yang cantik, lalu kasih nama, lalu robot ini akhirnya sudah punya puluhan ribu pengikut dan dia endorse robot saudara. Mereka edit dia virtual, tapi jadi artis, idol. Saudara bisa cari sendiri di Google, pasti klik itu virtual idol pertama di Indonesia. Itu sudah ada. Kalau kemampuan AI lagi yang lain, sekarang kan kita tahu saudara, bahwa komputer itu bisa buat foto saudara, misalnya foto siapa nih? Foto Yanto, kembali lagi. Foto saudara Yanto, AI ambil. Ya kan? Taruh, edit video. Jadi tubuh orang lain, tapi wajahnya Yanto. Mereka bisa buat Yanto mau ngomong apapun di situ, bukan Yanto yang ngomong, tapi robot yang ngomong. Tapi wajahnya Yanto di situ. Saudara bayangkan canggih teknologi. Mereka buat sekarang ada profil atau akun Twitch Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada live streaming di Twitch sekarang. Iya saudara. Jadi
Tuhan Yesus ngobrol, kan AI kan, wajah Yesus. Lalu dia jawab, orang tanya dia jelaskan, dia khotbah. Lalu ini kecanggihan sekarang. Lalu kita, orang luar tanya, Tritunggal itu apa? Hah? Orang luar tanya, mujizat itu bagaimana? Kita bingung. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak sungguh-sungguh dalam iman kita akan ketinggalan dengan dunia. Waktu saya lihat ini, Yesus ada akun Twitch live streaming. Saya ingat itu ayat. Tuhan Yesus bilang apa di Matius 24? Akan muncul Mesias palsu. Akan berkata, akulah dia. Padahal bukan Yesus itu. Itu robot. Bisa diprogram. Kita akan melihat pembahasan yang baru, bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk bagikan bagi setiap kita. Kita akan belajar bagaimana kalau mungkin Tuhan izinkan saya dan saudara hari ini mengalami badai hidup, atau hari ini kita mengalami tantangan yang berat, sampai di titik di mana kita merasa tidak ada jalan keluar, tidak mungkin ada harapan lagi buat kehidupan kita, tidak mungkin lagi ada perubahan di keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Tapi lewat firman ini, saya ingin katakan, tidak ada yang terlambat kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, akan selalu ada pengharapan buat kehidupan orang percaya. Akan selalu ada jalan keluar buat saya dan saudara kalau kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air. Masih ingat kan? Dicatat tuh di Matius, Markus ada, Yohanes ada. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke murid-murid. Lalu murid-murid yang kewalahan, ketakutan semalam-malaman itu, mereka akhirnya bisa tenang. Mereka akhirnya bisa alami pertolongan. Kita baca di bagian awal dulu, di dalam Matius pasal 14, ayat 22 sampai 23. Peristiwa ini terjadi di Danau Galilea atau di Danau Genesaret, atau dengan bahasa lain juga nama lain disebut Danau Kineret. Berasal dari bahasa Ibrani kinor yang artinya harpa atau kecapi. Karena bentuk danau ini mirip kecapi, mirip harpa. Makanya di dalam Bilangan 34 ayat 11 disebut Danau Kineret. Yosua 13 ayat 27 dikatakan Danau Kineret. Dan oleh anugerah Tuhan, saya sudah ada di danau itu 2 kali, saudara. Danau Galilea. Ya kan? Buat apa? Selam, cari ikan duyung. Bukan. Siara iman kan dengan jemaat Tuhan. Nah, kita baca dulu Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ini masih di awalnya nih. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi ini di bagian awal nih. Sesudah pelayanan pagi sampai sore hari, lalu Yesus perintahkan murid-muridnya untuk terlebih dahulu menyeberang Danau Galilea, dan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan ini. Pertanyaannya, mengapa Yesus perintahkan murid-muridnya yang pergi terlebih dahulu, lalu dia tinggal? Kenapa Yesus perintahkan murid-muridnya untuk bertolak terlebih dahulu? Kata memerintahkan di sini, ini dalam bahasa asli artinya itu memaksa, menyuruh dengan keras, dengan tegas, giving order, memberikan perintah. Jadi bukan hanya permintaan. Yesus bukan hanya minta kepada mereka atau usul mereka, bukan. Yesus perintahkan, cepat kalian pergi duluan. Seharusnya kita sebagai jemaat Tuhan, apapun firman pengajaran yang Tuhan beri, kita harus tangkap itu sebagai perintah. Dan Yesus langsung naik sesudah pelayanan. Orang-orang banyak masih mengikuti mereka, tapi Yesus langsung naik ke atas bukit, memisahkan diri seorang diri. Kenapa? Jawabannya ada di Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita buka ayat ini. Bukan kebetulan kenapa Yesus langsung memisahkan diri. Dia tinggalkan orang banyak.
Dan dia suruh murid-murid pergi. Ini bukan kebetulan saudara. Karena ada alasan. Kita baca. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata sama-sama, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Lanjut. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah ini kisah paralelnya. Dari Matius ada, di Yohanes juga mencatat kisah yang sama. Tapi ada catatan penjelasan yang lebih detail di dalam ayat ini. Ternyata saudara, orang banyak yang ikut Yesus itu, sama-sama bilang orang banyak. Mereka lihat mujizat terjadi. Mereka lihat orang sakit sembuh, orang kerasukan setan dilepaskan. 5 roti 2 ikan dilipat gandakan buat banyak orang. Lalu apa? Mereka akhirnya mulai berunding. Lebih baik kita bawa Yesus. Kita yang kuat-kuat kumpul, kita langsung jadikan dia raja. Israel merdeka, Yahudi merdeka. Bapak Ibu bayangkan kalau ini terjadi. Yesus tahu ini. Kalau dengan kekuatan dia, orang Israel langsung bisa paksa dia jadi raja, bawa dia jadi raja. Habis semua rencana Tuhan di dunia ini. Dia tidak akan mati di kayu salib. Yesus tidak akan tebus dosa dan salah kita. Yang mengerti bilang yes. Makanya Yesus langsung mengasingkan diri. Dia langsung lari ke bukit. Istilahnya ya. Dia langsung berdoa. Dan murid-murid diperintahkan untuk pergi jauh. Menyeberang terlebih dahulu danau Galilea. Saudara, meskipun Yesus lihat mujizat, Yesus buat banyak mujizat, Yesus tetap taat kepada rencana Bapa. Ingat ini. Yesus tinggalkan orang banyak dan dia pergi berdoa. Saudara, bukankah apa yang orang-orang Yahudi lakukan ini? Melihat kehebatan Yesus, lalu mau bersatu, mau bawa dia, memilih dia jadi pemimpin, angkat dia menjadi top leader mereka, diidolakan banyak orang, jadi penyelamat buat kota, buat provinsi, buat negara. Bukankah ini yang didambakan banyak orang? Terpilih jadi leader, punya banyak pengikut. Manusia fokus pada hal ini. Tapi Yesus bukan. Yesus dia tahu ini di luar dari rencana Tuhan. Ini kan kesempatan nih. Kesempatan kapan lagi? Kita di 2023 ada istilah YOLO, ya kan? Apa? You only live once. Kita hidup satu kali, kapan lagi? Orang bisa angkat kita langsung tanpa partai lagi. Ya kan? Jalur individu langsung. Saya tidak katakan bahwa saudara yang mencalonkan diri, ya kan, di pileg yang akan datang ini itu berdosa, bukan. Tapi kita belajar Yesus bukan ambisi, nafsunya yang dia utamakan, bukan nafsunya dia. Tapi dia tetap tunduk, dia tetap taat kepada Tuhan. Iblis saja pernah bawa Yesus ke padang gurun, masih ingat? Di padang gurun iblis tunjukkan pada Yesus apa? Semua kerajaan, kemegahan dunia. Iblis bilang apa? Semua akan kuberikan kepadamu. Asal kamu apa? Sujud, menyembah aku. Ini saja. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Hanyalah iblis. Sebab hanya kepada Tuhan kamu harus berbakti, kita harus berbakti. Yang setuju bilang amin. Saudara, renungkan ini. Apakah kita siap untuk ikut rencana Tuhan dan menolak godaan iblis dalam kehidupan kita? Apakah kita lebih memilih untuk tunduk kepada rencana Tuhan, taat kepada jalan Tuhan, meskipun kesempatan, opportunity di depan kita, ini manis sekali, ini begitu hebat. Coba tanya di kanan kiri, mau ikut Tuhan atau setan? Tanya. Ada seorang bernama F.B. Meyer, dia menulis, dia katakan seperti ini. Yesus itu selalu melarikan diri ketika orang Yahudi ingin jadikan dia raja. Tapi dia menampilkan dirinya waktu orang Yahudi mau menyalibkan dia. Lihat di perbandingan. Yesus selalu lari waktu orang Yahudi mau angkat dia jadi raja. Tapi dia hanya datang, dia muncul waktu orang Yahudi mau salibkan dia. Ini rencana Tuhan. Perhatikan ini. William MacDonald dia tulis seperti ini. Dia tidak akan naik tahta sampai dia pertama kali naik ke mezbah pengorbanan.
Yesus tidak akan naik ke tahta, tidak akan menerima kemuliaan sebelum terlebih dahulu dia harus naik ke mezbah pengorbanan, tanda kutip, dia harus mati dulu. Iblis selalu tawarkan pada kita kemuliaan tanpa salib. Ingat ini. Iblis selalu gencar tawarkan pada kita kemenangan, kemuliaan tanpa penderitaan. Kita lanjut, Matius 14 ayat 23. Baca sekali lagi ayat ini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus jadi suruh pulang. Bason jangan aneh-aneh. Jangan sembarang-sembarang. Mereka sudah datang siap. Bukan Grab saudara, mobil Pajero 2023. Iya kan? Mereka sudah siap, ada yang punya Alphard, siap kasih Alphard. Supaya Yesus naik, langsung aklamasi jadi raja Yahudi. Yesus bilang, bosom pulang, jangan aneh-aneh. Lihat, Yesus bilang apa? Yesus buat apa? Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tawaran begitu luar biasa. Tapi Yesus pilih untuk naik ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan catat ini. Hubungan dengan Tuhan ini lebih utama daripada pelayanan. Hubungan kita dengan Tuhan ini yang paling utama, lebih penting dari setiap pelayanan kita. Itu sebabnya kalau pelayan-pelayan Tuhan sebelum kita melayani, kita berdoa dulu. Betul kan? Persiapkan diri. Bahkan bukan hanya itu saja. Orang Kristen kita diajarkan berdoa saat teduh, menyembah Tuhan setiap hari. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu nafas manusia roh kita. Sama-sama bilang nafas hidup. Apalagi yang di sekolah Alkitab. Itu doa terus. Amin. Dan ini yang paling utama. Hubungan kita dengan Tuhan ini lebih penting dari setiap pelayanan kita. Pelayanan yang kita lakukan seharusnya keluar dari keintiman kita dengan Tuhan. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kehebatan kita, apalagi karena motivasi yang salah. Yesus mengasingkan diri, lalu dia berdoa. Dia mencari, dia menikmati hubungan persekutuan dengan Bapanya. Minggu lalu kan kita sempat baca ayatnya. Apa ayatnya? Di mata Tuhan, dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Semua taruh tangan di dada coba. Dada sendiri bukan dada yang di samping. Sama-sama bilang, saya mau tulus melayani Tuhan. Katakan lagi, saya mau utamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga pelayanan kita, pekerjaan baik kita, itu bukan hanya topeng. Itu bukan hanya performance yang orang lain lihat. Tapi pelayanan kita, itu semua dilakukan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat 24, kita secara cepat. Matius 14 ayat 24. Sama-sama. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan ini. Kita mulai masuk ke inti khotbah nih. Waktu perahu murid-muridnya sudah agak jauh, sudah beberapa mil dari pantai. Apa yang terjadi? Gelombang besar datang. Perahu ini mulai diombang-ambingkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita baca di Injil, kalau kita belajar, bahkan hamba-hamba Tuhan, para teolog selalu tafsirkan dengan ini. Perahu itu berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Amin. Perahu itu speaks about our lives, bicara tentang kehidupan setiap kita orang percaya. Waktu sudah jauh dari pantai, mulai ada gelombang. Saudara, waktu kita awal-awal ikut Tuhan, waktu kita awal-awal dalam pernikahan, waktu kita awal-awal masih merintis bisnis atau lagi di puncak-puncaknya, semua mulus. Betul kan?
Rumah tangga, masih awal-awal pernikahan, masih bulan madu, semua manis. Mama mau neo oto, siapa yang buka pintu? Papa yang buka pintu. Papa bilang, sabar sayang. Buka pintu. Mama naik. Luar biasa ya kan. Mama mau makan, siapa yang sendok nasi? Apa? Mama mau bangun, duduk situ. Bapak pi ambil beras. Beras toh, maksudnya lu makan beras, nasi dan beras. Dan saudara perhatikan ini. Awal-awal menikah, masih bulan madu semua. Tapi begitu saudara, jangankan pertengahan. 2 tahun sah, berapa tahun? 2 tahun. Kalau dulu waktu awal-awal bulan madu, papa bangun, mama bilang apa? Selamat pagi sayang. Good morning honey bunny tutti frutti. Awal menikah begitu saudara. 2 tahun kemudian, laki-laki son jadi doi lu. Saudara bayangkan ini. Biasa di awal-awal masih manis, tapi mulai di pertengahan baru bergoncang. Sampai ada riset, saya tidak tahu ini riset dari dokter siapa. Pokoknya mereka bilang biasa pernikahan itu di tahun 8, tahun ke-9. Itu mulai ada goncangan-goncangan yang paling besar, paling berat di situ. Tahun 9, tahun ke-10. Siapa yang di sini tahun ke-9 pernikahan ada? Ibu Kena berapa? 8. Oh, 8. Mulai di tengah-tengah, sesudah berapa mil dari pantai, mulai diombang-ambingkan dengan gelombang. Mulai ada badai. Di awal-awal masih smooth, masih mulus. Bahkan ini tidak semakin baik, semakin memburuk, semakin parah lagi badai ini. Perhatikan ini. Awal-awal, kalau sekolah teologi atau sekolah Alkitab, sama juga. 1 bulan, 2 bulan awal. Masih apa? Semangat. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Itu bulan-bulan awal. Di lagu itu luar biasa. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Mulai bulan-bulan pertengahan di lagu berubah. Saudara tahu apa lagunya? Tuhan Yesus setia. Masalah terus. Mulai tantangan, mulai sifat asli teman-teman mulai kelihatan. Biasa di sekolah Alkitab, di asrama begitu. Masih awal-awal, semua masih malaikat. Lucifer belum jatuh, masih di awal. Tapi mulai di tengah-tengah, mulai ketahuan. Di awal-awal semua masih domba. Mulai di pertengahan baru ketahuan mana domba, mana kambing. Coba tanya di kanan kiri, lu domba kok kambing? Saudara lihat ini. Intinya adalah dalam setiap perahu kehidupan kita, badai akan terjadi, ingat ini. Mau di ekonomi kita, mau di pekerjaan kita, mau di pelayanan kita, di keluarga kita, bahkan di kesehatan kita, apalagi yang memang ada riwayat keturunan diabetes misalnya. Keturunan dari orang tuanya memang ada penyakit bawaan. Badai, masalah Tuhan akan izinkan. Bahkan murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan mereka alami badai. Dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan izinkan pasti akan ada yang namanya badai. Dalam rumah tangga juga. Bahkan dalam rumah tangga saya, keluarga kami hamba Tuhan. Iya kan? Bukan berarti semua Taman Eden, semua mulus. Ada masalah. Saya buat salah juga. Ibu Tior buat salah. Tantangan dalam ekonomi. Tantangan dalam kita membangun ini hubungan keluarga ini. Supaya tetap erat, supaya tetap takut akan Tuhan, supaya tetap berbuah. Itu tidak mudah. Sekarang saya mau kita lihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada badai?
Mengapa Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan rumah tangga kita goncang, sakit, penyakit kita alami? Mengapa Tuhan izinkan di dalam bisnis kita terjadi stagnan, bahkan saudara alami bangkrut? Mengapa Tuhan izinkan dalam pelayananmu engkau melayani dengan tulus, engkau mengasihi jiwa-jiwa, tapi orang lain mungkin fitnah Anda, orang lain mungkin serang Anda dari belakang, tusuk Anda dari belakang? Kenapa semua badai ini harus kita alami? Kenapa murid-murid harus diombang-ambingkan? Bukan hanya saudara 1-2 jam. Di ayat-ayat berikut mencatat baru di jam 3 pagi. Dalam terjemahan baru jam 3 pagi. Kalau terjemahan baru jam 3 malam. Maksudnya di sini jam 3 pagi. Baru Yesus datang. Artinya semalam-malaman dari waktu mereka nyebrang itu. Waktu mereka mulai capai di daerah yang dalam. Sampai jam 3 malam. Itu mereka diombang-ambingkan dengan badai. Lama atau cepat? Lama. Tambah parah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, catat ini. Badai dalam kehidupan kita Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar bahwa kita membutuhkan pribadi Tuhan. Catat ini. Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kekecewaan, Tuhan izinkan gelombang besar supaya apa? Kita sadar kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini smooth, mulus semua, aman, keluarga tidak ada tantangan, ya kan? Pelayanan lancar semua. Buat apa kita berdoa? Makanya Tuhan izinkan badai dulu supaya kita sadar, supaya murid-murid mengerti bahwa mereka sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Perhatikan ini. Bahkan mereka alami badai, mereka alami gelombang, ini bukan karena kehendak mereka, ingat. Kenapa mereka menyeberang? Tuhan yang perintahkan. Tuhan yang perintahkan mereka. Tuhan yang posisikan mereka ada di badai itu. Jadi saudara jangan heran. Banyak kali Tuhan yang bawa, Tuhan yang sengaja tempatkan kita ada di situasi sulit. Tuhan yang susun skenario supaya kita alami dilukai orang lain. Supaya kita alami tidak dimengerti oleh pasangan mungkin. Supaya kita alami kekurangan secara finansial. Tuhan yang atur semua. Supaya apa? Apakah supaya kita lalu hancur, putus asa, menyerah, bersungut-sungut tinggalkan Tuhan? Bukan. Tapi Tuhan bawa kita alami itu supaya kita sadar. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pribadi Tuhan saya akan hancur. Ini tujuan Tuhan. Dan justru makanya tadi WL kan sampaikan waktu nyanyi lagu sebelum khotbah. Tuhan izinkan badai terjadi. Kemuliaan Tuhan harus nyata di tengah badai. Badai terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ingat ini. Badai kehidupan Tuhan izinkan datang pada kita agar kita mengalami kuasanya dan kemuliaannya. Orang yang dewasa rohani, sama-sama bilang dewasa rohani. Orang percaya yang mature, yang punya iman yang dewasa, yang intim dengan Tuhan, pasti mereka akan lihat badai sebagai berkat. Mereka akan lihat masalah sebagai pintu mujizat Tuhan terjadi. Mereka akan lihat tantangan sebagai jalur buat promosi yang baru. Renungkan ini. Siapa yang pernah alami gelombang? Coba angkat tangan. Yang pernah alami gelombang. Atau saudara di darat terus tidak pernah alami gelombang. Turun tangan. Coba lihat kanan kiri. Mungkin di muka lagi di badai ini. Di muka ada di Pukuafu. Di mana? Bukan laut Pulau Kera, bukan saudara. Pukuafu. Pas musim angin, pokoknya parah. Angin timur parah, angin barat juga parah. Di tengah Pukuafu. Antara dua gila atau mati. Badai besar. Tapi ingat, justru badai Tuhan izinkan kita alami supaya kita lihat mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi. Apa yang harus kita lakukan waktu kita ada di tengah badai? Yang pertama catat ini, tetap percaya pada Tuhan. Jangan sama seperti murid-murid. Waktu badai terjadi, mereka ketakutan, mereka bimbang. Makanya berulang kali Yesus bilang apa? Hai kamu orang yang bimbang, orang yang kurang percaya. Tetap percaya pada Tuhan. Amin. Bahwa Dia sanggup meredakan badai dalam kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kita bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ingat.
kehidupan kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan kendali Tuhan, catat ini. Bukan dari kepintaran kehebatan kita. Dan waktu pandemi kemarin kita sudah alami, kita lihat ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya, sakit, berdoa, sakit tidak sembuh. Akhirnya pergi di mana? Dukun. Praktek okultisme. Pada Alkitab jelas, orang yang pergi ke dukun, orang yang mencari pertolongan dari dukun, para pemanggil arwah, itu sama dengan penyembahan berhala. Itu lebih jahat lagi dari dosa penyembahan berhala. Yang pertama apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Waktu ada badai, waktu di tengah masalah tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, catat ini. Yakinlah bahwa di tengah atau di balik badai ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Catat ini. Di balik masalah, di balik penderitaan kita, ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Awal-awal Yusuf tidak mengerti ini. Tapi begitu Yusuf sudah lihat dari penjara, Tuhan angkat jadi Perdana Menteri Mesir. Baru Yusuf tahu, di balik badai, di balik fitnahan Suspoti, siapa? Suspoti atau Tante Poti, di balik rumah Potifar jadi budak itu, di balik sumur tempat dia dibuang, ada kemuliaan besar yang Tuhan siapkan buat dia. Dia tidak harus kalah, dia tidak harus hancur. Tepuk tangan jangan setengah-setengah, saudara. Non tepuk tangan. Yusuf kan tidak lihat ini, Daud pun tidak tahu ini. Yang Daud lihat hanya Saul kejar-kejar. Tentara Israel kejar dia. Tapi bagian Daud hanya dia mau tetap percaya pada Tuhan. Makanya Daud tulis, kepadamu Tuhan aku percaya. Amin. Daud berharap terus pada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah ketidakadilan. Endingnya apa? Siapa yang menang? Siapa yang naik? Daud. Di balik setiap badai itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Yang ketiga, catat ini. Jangan mengeluh dan jangan putus asa. Waktu di badai. Jangan mengeluh terus. Tuhan, ini sakit nih. Hei. Sungut-sungut terus. Jangan, saudara. Tuhan omong kosong. Mana Tuhan bilang Filipi 4 ayat berapa? 19 kan? Tuhan bilang mau memenuhi semua keperluan. Tuhan bilang mau cukupkan setiap kebutuhan saya. Lihat saldo rekening sekarang, Tuhan 700 rupiah. Sungut-sungut terus, ngeluh terus. Bilang di kanan kiri, jangan mengeluh. Tetap bersyukur dalam segala situasi. Bilang amin. Bersyukur, jangan mengeluh. Tuhan melayani. Well, main musik, dia selingkuh tuh. Dia tidak setia. Jangan mengeluh. Kalau dia selingkuh, di situ saudara akan lihat siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus. Di situ saudara bisa sadar dia orang yang paling malang di dunia. Karena apa? Dia tinggalkan orang yang paling tulus cintai dia. Asal tulus juga saudara. Jangan-jangan saudara juga buaya, ya kan? Lalu playing victim jadi korban. Bilang di kanan kiri, kamu bukan buaya, bilang begitu. Oh haleluya. Jangan mengeluh saudara. Waktu dalam masalah, belajar tetap bersyukur dalam situasi. Waktu diputusin pacar, bersyukur. Amin. Dia senyum saya beda kalau begini kan. Saya bilang waktu diputusin pacar bersyukur. Amin. Sakit saudara, sakit tidak berdarah. Tapi tidak apa-apa, belajar bersyukur. Lalu apa? Perhatikan ayat 25 sampai 27. Kita baca ayat ini. Ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu.
lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Katakan amin. Saudara, tadi saya bilang tetap kuat di tengah badai. Waktu kita berjuang untuk tetap kuat, bertahan, setia, bersyukur di tengah badai, bukan berarti pertolongan itu langsung datang. Bukan berarti instan sembuh, instan pulih keadaan kita, bukan. Murid-murid ini jam 3 malam, dari awal badai, baru jam 3 malam, baru Yesus datang di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Saudara, banyak kali Tuhan itu izinkan kita alami persoalan sampai di titik di mana kita merasa hopeless. Sampai di titik di mana kita merasa sudah tidak ada lagi pengharapan. Tuhan bawa kita sampai di titik di ambang kekuatan kita. Sama-sama bilang ambang kekuatan. Karena apa? Ini semalam-malaman, ini susah nih. Berjuang dengan gelombang, berjuang dengan badai. Tapi ini dari Yesus suruh mereka sore hari menjelang malam. Sampai jam 3 malam belum maju. Belum sampai di seberang. Artinya apa? Semalam-malaman mereka berjuang terus. Semalam-malaman mereka seperti jalan di tempat. Tidak pernah berubah. Tetap di situ terus. Saudara pernah alami mungkin hari ini hidupmu seperti stuck di tempat yang sama. Tidak ada perubahan. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa? Tuhan izinkan sampai di ambang kekuatan mereka. Tuhan sering menolong kita justru di saat keadaan sudah nampak mustahil. Di titik di mana sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara tetap bertahan di situ, bilang amin. Waktu saudara alami sampai seolah-olah sakitmu tidak bisa sembuh lagi, sampai seolah-olah sudah mustahil di mata manusia. Dia sudah mati 4 hari Lazarus. Lihat. Sudah mustahil di mata manusia. Tentara Mesir di belakang. Laut Merah di depan. Mau lari kemana? Sudah mustahil. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Masuk di akal mana bisa sembuh lagi. Tapi ingat, Tuhan sering bawa kita di posisi mustahil seperti ini. Di posisi nampaknya terlambat. Sama-sama bilang terlambat. Tuhan suka sebenarnya bawa kita waktu kita alami penderitaan sampai di titik di ambang kekuatan kita. Tapi saudara dengar baik, justru waktu kita sangat lemah, justru waktu kita merasa sudah impossible, sudah tidak mungkin, saudara sudah dekat dengan mujizat sebenarnya. Saudara sudah dekat dengan pertolongan. Saudara dekat dengan mujizat. Saudara dekat dengan jalan keluar. Saudara dekat dengan pasangan hidup yang takut Tuhan. Amin. Itu yang paling keras biasanya. Saudara lihat. Justru waktu nampaknya mustahil, kita sudah dekat dengan pertolongan Tuhan. Ingat ini. Tuhan sering izinkan kita alami situasi ini. Tapi justru saat itulah baru Tuhan bilang, Musa angkat tongkat. Angin timur bertiup semalam-malaman. Laut di depan terbelah. Laut Merah terbelah. Orang Israel lewat 4 juta orang semalam-malaman. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Tuhan bawa kita supaya kita lihat mujizat yang besar. Waktu sudah terlambat tidak ada jalan keluar lagi. Baru Tuhan berteriak. Sarus. Ya. Siapa itu? Lazarus. Lazarus keluar. Saudara lihat Lazarus keluar atau tidak? Keluar. Waktu mujizat Tuhan. Waktu Tuhan berfirman. Waktu Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Mujizat pasti akan terjadi. Katakan amin. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bawa kita di situasi mustahil? Kenapa waktu yang di ayat sebelumnya itu gelombang terjadi, Yesus tidak langsung datang? Tuhan izinkan murid-murid ada sampai jam 3 malam. Sampai di titik mustahil betul. Supaya apa? Waktu perubahan terjadi. Waktu angin ribut reda. Waktu laut terbelah. Semua orang akan sadar itu pekerjaan Tuhan. Ingat ini jawabannya. Tuhan izinkan kita alami sampai sakit mungkin stadium akhir nih, kanker stadium akhir. Sampai di titik kita sudah tidak sanggup lagi, baru dia muncul, dia tolong. Dan kita alami kesembuhan total. Supaya apa? Supaya seluruh dunia sadar itu tangan Tuhan, bukan karena kita. Amin. Ini alasannya.
Tuhan bawa dulu Goliat olok Israel. Goliat ejek-ejek Israel sampai semua ketakutan, tidak ada yang berani. Tuhan izinkan itu. Sampai di titik tidak ada satupun orang yang berani. Dan justru anak kecil dari padang gembala datang, Daud datang. Daud bilang, dia hina Tuhan, beta akan lawan dia. Daud pergi, Tuhan pakai anak kecil, anak yang tidak punya pengalaman ini, kalahkan Goliat. Supaya apa? Supaya semua dunia tahu Tuhan yang bekerja di dalam dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ini cara kerja Tuhan. Supaya orang sadar Tuhan. Ayat-ayat berikutnya, perhatikan ayat 28 sampai ayat 31. Kita sudah mau selesai. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, lihat ini. Petrus kan mau coba, ini betul Tuhan atau tidak? Kalau betul itu Yesus, suruh aku datang kepadamu. Yesus bilang apa? Mari datang. Waktu Petrus lihat Yesus, lihat ini. Waktu Petrus lihat ke Yesus, Petrus injakkan kakinya di atas air. Dia bisa jalan di air atau tidak? Dia bisa. Ini bagian kita. Badai boleh terjadi, tantangan boleh besar, persoalan mungkin berat dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap fokuskan mata kita pada dia. Catat ini. Bagian kita apa? Fokus saja pada Tuhan. Fokus kepada kuasa Tuhan. Lihat Yesus, selama kita lihat Yesus di tengah-tengah persoalan rumah tangga kita. Selama kita fokus pada Yesus di tengah-tengah kekurangan kita hari ini, mujizat akan terjadi. Air tidak akan buat kita tenggelam. Masalah tidak akan buat kita hancur. Fokus. Kalau hari ini saudara patah hati, fokus pada Yesus. Ingat, Anda tidak terbuang. Anda dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda kekurangan, fokus pada Yesus. Yesus berjanji, jangan takut apa yang kau makan, minum, pakai. Semua dicari bangsa-bangsa lain. Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah, alamilah epignosis terlebih dahulu. Pengenalan akan Tuhan. Maka apa? Semua akan ditambahkan kepadamu. Orang luar kan kerja terus, fokus. Cari makan, cari uang. Andalkan kekuatan sendiri. Yeremia tulis apa? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mau andalkan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Waktu Petrus fokus pada Yesus, mujizat terjadi. Tapi waktu angin mulai bertiup, Alkitab catat apa? Petrus rasa itu angin, dia lihat gelombang itu, waktu fokusnya berubah dari Yesus menuju kepada angin, kepada gelombang, dia langsung tenggelam. Kalau fokus berubah, kita pasti akan tenggelam. Waktu fokus kita kepada masalah hidup kita dan kita besar-besarkan masalah, kita pasti akan hancur. Kalau fokus saudara, kenapa kok sekolah Alkitab model seperti ini? Kenapa kok guru-guru begini? Ya kan? Kenapa makanannya seperti ini? Saudara mau makan tiap hari seibabi. Tidak bisa. Kenapa keluarga saya begini? Kenapa pendapatan suami, gaji suami saya begini? Fokus terus pada kekurangan. Tidak pernah ada mujizat. Tuhan mau kita fokus kepada dia, katakan amin. Waktu kita fokus pada Yesus, saat itulah iman kita akan bangkit. Saudara lihat, waktu kita fokus ke masalah, iman akan ciut. Iman akan menjadi kecil. Iman kita ciut, iblis menang. Kekhawatiran akan menang. Kegelisahan, dosa akan berkuasa. Tapi waktu kita fokus pada Yesus, iman kita akan bangkit. Waktu iman kita bangkit, mujizat akan terjadi. Siapa di sini yang sakit? Yang mungkin ada sakit penyakit tertentu.
Coba angkat tangan, tidak apa-apa. Oke, kalau ini biasa masih sedikit, saya ubah pertanyaannya. Yang bermasalah dengan lambung, coba angkat tangan. Baik. Semua pasti angkat tangan. Apapun sakit penyakit kita, fokus kita jangan pada sakit penyakit itu. Amin. Apapun sakit penyakit kita, fokus kita ingat firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku terima kesembuhan. Oleh kuasa dari Yesus, mujizat terjadi buat kehidupan saya. Itu fokus kita. Waktu mereka fokus kepada Yesus, waktu Petrus mau jatuh, saudara bayangkan. Coba bayangkan peristiwa waktu itu. Ini bagian terakhir. Waktu Petrus sudah tenggelam, Yesus buat apa? Yesus pegang tangannya. Yesus ulurkan tangan pegang dia. Saudara lihat, orang percaya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan izinkan mungkin kita alami kejatuhan bahkan, kemunduran. Tapi kita tidak akan pernah sampai hancur lebur. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang adil. Makanya kalau hari ini ada badai, jangan langsung menyerah. Amin. Jangan langsung putus asa. Jangan langsung tinggalkan Tuhan. Ayat 32 sampai ayat 33. Baca ayat ini, 1, 2, 3. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Katakan amin. Waktu Yesus tiba, angin pun reda. Selalu ingat ini. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang bisa menguasai kehidupan kita. Waktu Yesus ada di pihak kita, mujizat pasti akan terjadi. Di mana ada Yesus, di situ ada kemenangan, ada jalan keluar. Di luar Yesus yang ada kehancuran, yang ada kebingungan. Katakan haleluya. Waktu Yesus datang kepada mereka, angin reda. Saya berdoa hari ini, kalau ada angin badai mungkin di pikiran, di hati kita, yang membuat kita mau menyerah, siang ini Tuhan redakan. Kalau mungkin ada badai di rumah tangga kita, yang membuat kita merasa sudah tidak ada jalan keluar, siang ini Tuhan buat reda. Masalah mungkin masih ada, tapi Tuhan akan beri kekuatan untuk kita tanggung. Lalu respon murid-murid apa? Orang-orang yang ada di perahu, siapa ini? Murid-murid kan? Menyembah Dia, murid-murid menyembah Dia. Saudara, respon dari setiap kita seharusnya ini. Waktu Tuhan tolong kita, waktu Tuhan kuatkan kita, waktu siang ini Tuhan pulihkan hidup kita, respon kita yang benar adalah kita mau menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, memuji nama Dia. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Saat ada masalah, saat ada tantangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pertolongan, lalu kita respon dengan we worship Him. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Karena ini, bahkan bukan hanya tunggu angin reda dulu. Di tengah-tengah angin badai, di tengah-tengah masalah, kita harus menyembah Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau menyembah Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, fokus menyembah Tuhan. Saudara akan lihat, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Karena waktu kita worship, waktu kita menyembah Tuhan, hati pikiran kita tertuju pada Tuhan. Fokus kita pada Tuhan, kita tidak akan tenggelam. Makanya Paulus dan Silas di penjara, mereka buat apa? Memuji menyembah Tuhan. Belenggu penjara itu, rantai penjara tidak bisa tahan mereka. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Saat kita masih ada di tengah-tengah badai hidup, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Mari kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Murid-murid, endingnya mereka tidak tenggelam. Sesudah semalam-malaman mereka bergumul dengan
gelombang, dengan badai. Endingnya adalah mereka selamat, mereka bisa menyeberang dengan baik. Saudara dengar baik, kalau hari ini Tuhan izinkan kita alami badai hidup, kita alami bahkan keterpurukan, ingat, situasi yang sulit hari ini akan berlalu nanti. Jangan terlalu terfokus pada masalah kita hari ini, lalu kita simpulkan, inilah kehidupan saya, inilah nasib saya. Jangan. Hari ini mungkin berat, hari ini mungkin kita belum melihat angin reda, hari ini mungkin kita belum lihat Yesus. Karena apa? Mungkin kita masih jam 11 malam. Jam berapa? Masih jam 11. Mungkin kita masih jam 12 malam nih. Murid-murid masih terus bergumul. Mari semua tundukkan kepala, tutup mata kita. Jam 1 pagi mereka terus berusaha, belum ada perubahan. Mungkin saudara hari ini Tuhan izinkan ada di situasi engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha, berdoa, tapi belum ada perubahan. Terus berusaha, terus taat kepada Tuhan. Mari terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat Yesus muncul di tengah-tengah situasi kita, tapi dengar baik, Tuhan izinkan kita alami sampai di titik mustahil, sampai di titik tidak mungkin ada pertolongan lagi menurut kita. Karena apa? Tuhan mau nyatakan mujizatnya, Tuhan mau nyatakan kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Mari tetap berharap, mari tetap percaya. Tuhan, aku percaya di balik badai yang besar hari ini ada rencana Tuhan yang indah, ada berkat besar, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan buat saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua tetap tutup mata, tundukkan kepala. Percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Hari ini mungkin kita belum mengerti rencana Tuhan, kita belum melihat akhir kisah hidup kita, kita belum lihat akhir dari perjalanan kita seperti apa. Tapi saya ingin kuatkan setiap kita. Dengar baik, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rancangan yang sempurna buat kehidupan kita. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami. Percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang bekerja di jalan yang kita belum lihat hari ini, untuk memulihkan kehidupan kita, untuk mengerjakan mujizat buat setiap situasi kita.
untuk menyembuhkan. Oh haleluya Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Mari angkat tangan kanan kita, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, alangkah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Amin Yesus. Penuh damai. Terima kasih Tuhan. Walau di tengah badai, Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sambil musik keyboard dengan lembut, murid-murid hanya taat kepada kehendak Tuhan. Mereka ikut perintah Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan posisikan mereka di tengah badai. Saudara, hari ini mungkin Tuhan memang tempatkan kita di situasi keluarga kita seperti ini hari ini. Tuhan tempatkan kita di area pelayanan kita, tantangan seperti ini. Tuhan izinkan kita alami kekurangan. Tuhan izinkan kita alami ketidakadilan. Tuhan izinkan kita alami perlakuan buruk orang lain. Tuhan izinkan sakit penyakit mungkin. Tapi dengar, itu bukan untuk menghancurkan Anda. Itu bukan untuk membawa Anda gagal. Tuhan sedang posisikan kita untuk berkat yang besar. Tuhan sedang posisikan kita untuk lihat mujizat, kemuliaan. Katakan, bahkan di jam 3 malam, di saat nampaknya sudah tidak ada pengharapan, di saat itulah Yesus datang. Mari saudara, sesudah kita dengarkan ini, mari kita belajar untuk tetap percaya. Jangan takut waktu badai besar terjadi. Jangan menyerah waktu situasi sulit kita alami. Tetap bersyukur, amin. Tetap berharap kepada Tuhan. Saya rindu untuk mendoakan setiap jemaat Tuhan. Anda yang dengar firman Tuhan ini, kalau Anda tahu, Anda akui, saya ada di posisi itu. Saya sedang alami badai yang luar biasa. Mari angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang kami terima ini. Kisah yang sering kami baca, pesannya mungkin yang pernah kami dengar sebelumnya, tapi kami tahu ini menjadi rema buat kami pada hari ini. Ini kebutuhan kami Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami tidak bisa menyembunyikan kehidupan kami, situasi hati kami di hadapan Tuhan. Kami semua terbuka jelas di mata-Mu Tuhan yang sempurna itu. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman, pesan-pesan kekuatan, pesan penghiburan yang membangkitkan iman kami ini, kami bisa tetap ingat dan tanam dalam hati pikiran kami. Firman ini terukir di loh hati kami, sehingga kapanpun badai, tantangan, persoalan terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak bersungut-sungut. Kami tidak menyalahkan Tuhan dan keadaan. Kami tidak protes dan bahkan tinggalkan Tuhan. Tapi kami tahu
Saat badai persoalan datang, saat itulah Tuhan siap untuk menolong kami. Saat itulah mujizat Tuhan akan terjadi. Saat itulah pertolongan jawaban Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap iman kami, kuatkan hati kami. Kami percaya Tuhan bawa kami bukan untuk jadi orang yang kalah, orang yang gagal, tapi Tuhan bawa kami agar kami lihat kemenangan besar bersama Tuhan. Kalau yang sakit siang hari ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Setiap roh jahat, kuasa kegelapan, apapun itu yang mengikat tubuh kami, yang membuat kami menderita, kami ikat, kami hancurkan, kami usir keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hati yang penuh dengan iman, hati yang percaya penuh kepada Tuhan, roh yang kuat, hamba-Mu perkatakan ada dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Persoalan tantangan boleh datang, tapi kami tahu kami akan tetap kuat dan berdiri teguh bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami serahkan juga seluruh aspek kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini, kami juga akan pulang sebentar. Kami membawa berkat yang bersumber dari Tuhan. Mari tarakkan dua tangan kita dengan memohon berkat yang bersumber dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, kuasa persekutuan Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dalam Ulangan 28 itu tercurah bagi setiap kami, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji